بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-39 ya. Di pertemuan yang ke-39 ini kita akan membahas fi'il mabni. Apa itu maksudnya fi'il mabni? Fi'il adalah kata kerja, mabni artinya barisnya tetap tidak berubah ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam amal jariah pembuatan konten di channel ini, silakan join ya atau berlangganan di channel ini. Kalau sudah, jazakumullahu khairan katsiran. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Al-fa'lul mabniyatu ya, kata kerja yang mabni, yang barisnya tetap apa saja ya, kata kerja yang barisnya tidak berubah, kita akan bahas ya. Nah, perhatikan di sini al-mabniyu ya, minal af'ali, mabni ya, ya maksudnya barisnya yang tetap itu dari kata kerja adalah pertama al-madi, kata kerja lampau ya, wal amru, kata kerja perintah, wal mudari'u, kata kerja yang sedang berlangsung ya, atau yang akan datang. Tapi kata kerja yang sedang berlangsung ini dikasih pengecualian ya atau syarat ya. Idza, apabila ya, ittasalat bihi nunul inas, bersambung dengan nun inas ya atau nun perempuan, wa nunut taukid, dan nun taukid atau penegas ya, atau penegas. Nah, perhatikan di sini misalkan fi'il madi kataba ini telah menulis ya, maka dia dikatakan fi'il madi ini mabni. Nanti kita akan jelaskan mabninya dengan apa ya. Tanda baris mabninya itu dengan apa. Kemudian fi'il amar ya, kata kerja perintah, uktub, tulislah ya. Nanti kita akan menjelaskan juga tanda-tanda mabninya ya, baris-barisnya itu apa. Kemudian al-mudhari'u ya, fi'il mudhari, yaktubna ya. Mereka sedang menulisnya untuk hunna, perempuan ya. Dan kita akan bahas satu-satu dari madi, amr, dan mudhari yang uh, mabni ya, yang barisnya tidak berubah. Kenapa kita membahas ini? Agar mudah kemudian kita mengi'rab ya. Mengi'rab itu menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat ya. Makanya kita harus paham dulu ini ya. Mabni itu apa? Dari madi apa? Fi'il amr dan fi'il mudhari ya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Perhatikan al-af'alul mabniyah itu yang pertama binaul madi ya. Fi'il madi yang mabni yang barisnya tetap tidak berubah. Apa tandanya? Perhatikan yang pertama adalah mabniyun alal fathi. Barisnya tetap dengan fathah ya. Kita berikan contoh kata biar mudah dipahami. Kataba ya, telah menulis dia. Katabat, dia telah menulis untuk perempuan ya. Kalau kata bata, dia telah menulis untuk dua orang perempuan. Yang mana dikatakan fi'il madi mabniyun, barisnya tetap ya dengan fathah, lil fathi. Perhatikan di akhir ini fathah, maka namanya kita i'rab atau kita jelaskan kataba fi'il madi ya, mabniyun alal fathi ya, barisnya tetap dengan fathah. Barisnya tetap dengan fathah ya. Ini jelas ya fathahnya. Kemudian yang kedua kata bats. Kok di sini ada sukun ya. Mana fathahnya? Yang ini ya. Sukunnya ini adalah dia fa'il ya. Fa'il apa? Subjek, pelaku ya. Maka kita lihat huruf aslinya, tiga huruf pertama. Ya, kata bahkan huruf aslinya. Maka walaupun dia bersambung dengan ta perempuan ini ya, ta perempuan, dan dia ini bukan termasuk kata kerjanya. Dia sebagai fa'il, pelaku. Maka yang dilihat itu
kata kerja baris akhirnya apa? Fathah. Maka di sini kita katakan katabat fi'il madi mabniyun 'alal fathi, ya. Dan ta dia sebagai kita i'rab sebagai fa'il, ya. Kemudian kata bata ini fi'il madi mabniyun barisnya tetap dengan fathah. Mana fathahnya? Ini ba. Kemudian ta ini adalah sebagai fa'il. Bisa dipahami ini ya, yang pertama ya. Jadi fi'il madi pertama ada mabniyun dengan fathah. Barisnya tetap dengan fathah, kita lihat baris akhirnya ya dari kata aslinya ya. Kata bats ba yang dilihat. Kata bata ba yang dilihat. Asalnya adalah kata ba. Bisa dipahami nih ya. Kemudian yang kedua adalah mabniun ala dhammi. Fi'il madi mabniun barisnya tetap dengan dhamma. Nah, kita berikan contoh. Nah, perhatikan di sini. Fi'il madi mabniun barisnya tetap dengan dhamma. Yang mana yang pertama ini perhatikan katabu. Katabu. Di sini akhirnya adalah sukun ya. Tapi yang kita lihat adalah huruf aslinya. 3 huruf kataba ya. Katabu ini ya dhamma. Waw dan alif dia sebagai fa'il. Hum. Katabu, mereka telah menulis. Maka kita i'rab katabu. Katabu, kita i'rab dulu katabu. Fi'il madi mabniun ala dhammi. Ini dhammanya jelas ya. Wa dan waw di sini sebagai fa'il, pelaku. Jalasu ya, dhamma. Fi'il madi mabniun ala dhammi, ini ya dhammanya, dan waw sebagai fa'il. Dhahabu ini ya fi'il madi mabniun ala dhammi ya, dan wawnya sebagai fa'il. Bisa dipahami ya? Jadi yang kedua adalah barisnya mabni dengan dhamma. Dilihat baris akhir kata kerjanya. Jangan dilihat dhamir yang bersambung dengan kata kerjanya ya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga adalah mabniun ala sukun. Fi'il madi barisnya tetap dengan sukun. Kita berikan contoh kata di sini. Perhatikan. Jadi fi'il madi mabniun barisnya tetap dengan sukun. Yang mana sukunnya? Katabetum, antum katabtum. Ya. Ini fi'il madi ya, katabtum fi'il madi mabniun ala sukun. Dan tum ini sebagai dhamir ya. Atau kata ganti, dia sebagai fa'il ya. Ya, ini sebagai fa'il. Paham ya? Katabta anta, katabta kamu sudah menulis anta. Nah, fi'il madi mabniun ala sukun. Mana sukunnya? Ba, sukun. Ta ini sebagai fa'il. Anta. Katabta, kamu sudah menulis. Katabtuma, kalian berdua sudah menulis. Ya, fi'il madi mabniun ala sukun. Mana sukunnya? Ba-nya sukun. Paham ya? Dan tuma ini sebagai dhamir muttasil bersambung dengan kata kerja. Dan dia sebagai fa'il. Bisa dipahami ya? Jadi fi'il madi mabninya hanya 3 bentuk baris. Ada mabni dengan fathah, mabni dengan dhamma, mabni dengan sukun. Cara melihatnya, melihat huruf aslinya. Jangan melihat dhamir atau kata ganti yang bersambung dengan kata kerja tersebut. Harus kita bisa pahami huruf aslinya ya, dari kata kerja tersebut. Bisa dipahami ya? Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik, kita masuk pada bentuk yang kedua. Binaul amr ya. Binaul amr itu baris mabninya kata kerja perintah apa saja. Perhatikan di sini yang pertama mabniun ala sukun. Barisnya tetap dengan sukun. Apa saja? Perhatikan di sini. Kita berikan contoh agar mudah kita pahami ya. Fi'il amr kata kerja perintah. Kata kerja perintah hukumnya selalu mabni. Pertama mabninya dengan sukun. Nah, yang mana sukunnya ini jelas ya. Uktub. Sebenarnya di sini fa'ilnya dia
sudah include di dalam kata tersebut. Dia anta uktub, kamu tulis, anta ijlis ya. Ini sukun ya, izhab, pergilah. Ini untuk anta ya, sukun. Ini jelas ya sukunnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah mabniun ala hasfin nun. Mabni dengan dihilangkan huruf nun. Apa maksudnya dihilangkan huruf nun? Kita berikan contoh, perhatikan di sini. Ya, fi'il madi mabniun ala hasfin nun. Ini yang kedua ya. Yang kedua bentuknya dengan menghapuskan huruf nun. Perhatikan uktuba. Asal katanya adalah uktubani. Dua orang kan alif dan nun. Maka kemudian karena ini kata kerja, maka dia dihilang kata kerja perintah, maka dia nunnya hilang ya. Asalnya uktuba ini jadi uktuba, diistilahkan hasfun nun, hilang huruf nunnya ya. Ijlisu, asal katanya ijlisuna, maka kemudian dia mabni dengan hasfun nun, dia ijlisu, dihapus nunnya ya. Izhabi asalnya adalah izhabina, anti ya. Kalau ini antum ya, ini anti. Izhabi menjadi izhabina menjadi izhabi, pergilah. Ini untuk anti, perempuan ya. Ini sebenarnya masuk pada af'alul khamsah, kata kerja yang 5. Maka dia ketika dia dimasuki, dia menjadi kata kerja perintah, maka dia di jazam. Apa maksudnya jazam? Disukun. Tapi kalau af'alul khamsah, jazamnya dengan hasfun nun, dihilangkan huruf nunnya. Bisa dipahami ini ya. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah mabniun al-fathi. Barisnya tetap dengan fathah. Kita berikan contoh. Perhatikan di sini, fi'il madi mabniun ya, barisnya tetap dengan fathah. Yang mana fathah ini, perhatikan, uktubanna ya, ini fathah ya. Ijlisanna fathah, idhabanna fathah. Asal katanya adalah uktub, tulislah. Tapi dia kemudian disambungkan dengan nun taukid. Nun taukid diartikan benar-benar ya. Uktubanna, tulislah benar-benar. Ini penegasan ya. Maka ketika dimasuki oleh nun taukid, dari sukun berubah menjadi fathah ya. Ijlisanna, asal katanya ijlis, dimasuki nun taukid jadi ijlisanna. Izhab, izhabanna ya. Bisa dipahami ya. Diartikan nun taukid itu benar-benar ya. Ijlisanna, duduk benar-benar. Idhabanna, pergi benar-benar ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat adalah mabniun ala hasfil akhir. Apa maksudnya ya? Fi'il amr, kata kerja perintah, mabniun dengan hasfil akhir. Hasfil akhir itu adalah menghapus huruf akhirnya, dihilangkan huruf akhirnya. Ud'u asalnya adalah da'a yad'u. Ada wawunya di situ yang tidak ada baris, namanya huruf illat, huruf sakit. Maka ketika dia dijazam ya, di fi'il di sukun, fi'il amal itu kan disukun ya. Sukunnya itu dengan apa? Hasfil akhir. Dihilangkan huruf sakitnya. Maka jadi ud'u. Tidak bisa ud'u. Nanti dijadi ijlisu di sini ya. Maka dia hilang ya. Irdo. Asal katanya adalah radiya yardo. Ada ya-nya. Maka ketika dibuat fil amar, dijazm, ya disukun, sukunnya dengan apa? Hasfil akhir. Dihilangkan huruf akhirnya jadi irdo. Tidak ada ya. Tidak ada irdo ya. Tidak ada ya. Hilang ya-nya. Kemudian irmi, asal katanya ada Roma yarmi. Roma yarmi. Ketika dijadikan fi'il amar, kata kerja perintah, maka ia-nya hilang. Jadi irmi. Lemparlah. Ini bisa dipahami ya. Jadi untuk bina'ul amr, baris mabninya
kata kerja perintah ada 4. Ada sukun, ada hasfun nun, ada fathah, dan hasful akhir. Dan hilangnya huruf sakitnya di akhir itu. Ya, bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Binaul mudhari. Ya. Apa saja tanda-tanda binaul mudhari? Yang pertama, mabniun 'ala sukun. Fi'il mudhari ini barisnya tetap dengan sukun. Contoh, perhatikan di sini. Fi'il mudhari sebenarnya dia itu mu'rab, barisnya berubah-berubah. Ya. Misalnya yazhabu, bisa jadi yuridu an yazhaba. Berubah ya dari dhamma ke fathah. Akan tetapi ada satu keadaan ya, fi'il mudhari itu barisnya tetap. Yang pertama apa? Idza tasalat bihi nunul inas. Bersambung dengan nun perempuan, ya. Maka ketika dia bersambung dengan nun perempuan, maka dia mabniyun 'ala sukun. Yaktubna. Hunna yaktubna. Atau antunna taktubna. Sama ya. Ini ya, sukun. Yang nun ini namanya nunul inas. Nun perempuan. Yajlisna. Mereka sedang duduk, ya. Perempuannya. Maka nun ini namanya nun inas. Yazhab. Nah, mereka sedang pergi. Maka ini mabniun 'ala sukun dan nun ini namanya nunul inas. Bisa dipahami ya? Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, fi'il mudhari bisa mabni ya. Mabni dengan fathah ketika dia bersama dengan nun taukid, nun penegasan. Ya. Misalkan perhatikan di sini, fi'il mudhari mabniun 'alal fathi ya, mabni dengan huruf fathah ketika dia bersambung dengan nun taukid ya. Yaktuban, hendaklah dia benar-benar menulis ya. Yajlisan ya, dia benar-benar duduk ya. Yajlisan. Nah, ini mabniun lil fathah. Ini nunnya namanya nun taukid, nun yang bertasydid ya. Itu namanya nun taukid. Yadhhabanna. Ini ya. Yadhhabanna. Mereka benar-benar pergi. Misalkan hadis Nabi SAW, la yashrobanna. Janganlah kalian sekali-kali minum berdiri qaiman. Ini berarti penegasan. Jangan kita minum berdiri. Ya, bahwa itu perlu diperhatikan. Pakai nun taukid. Bahwa jangan sekali-kali kita minum berdiri. La yashrobanna. Ya, di situ pakai nun taukid. Penegasan bahwa kita tidak boleh minum berdiri. Nah, ini fi'il mudhari ada dua keadaan, dia mabninya dengan sukun atau mabninya dengan fathah. Kalau sukun dia bersambung dengan nunul inas, dengan nun perempuan. Kalau dia fathah bersambung dengan nun taukid, nun penegasan. Baik. Jadi paham ya? Nanti teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Kita masuk pada latihan, tamrin, latihan. Ala maza yubna hazihil af'ali. Apa tanda mabni kata kerja berikut ini? Teman-teman nanti tuliskan di kolom komentar. Yang pertama jalasu, ya. Jadi kita identifikasi dulu ini fi'il madhi, mudhari atau amar. Baru kita sebutkan dia mabninya dengan apa, ya. Kemudian zahaba, yajlisna, irji'i, roja'a, ya. Jadi itu ya. Teman-teman bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.